Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Sugno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Karena angka penularan COVID itu jangan dianggap sudah mulai menurun ya, dan kemudian euforia. Situasinya nggak seperti itu. Nah, persoalannya itu di tengah situasi yang sebenarnya tengah tidak menentu ini, Presiden Jokowi itu kembali membuat kerumunan di tengah pandemi. Ini sebenarnya bukan berita baru lagi ya, bahkan sudah berkali-kali, puluhan kali malah. Tapi kita tetap harus mempersoalkannya karena kritik dari kalangan ahli pandemi, media, dan kelompok oposisi itu sudah disampaikan berkali-kali dan tetap saja ini terulang lagi. Saya heran ya dan bertanya-tanya, apakah jangan-jangan ya Presiden Jokowi itu berpikir bahwa COVID-19 itu bisa membedakan. Bila yang membuat kerumunan itu seorang presiden, seorang gubernur dari partai pendukung penguasa, maka COVID-19 tidak akan menular. Sebaliknya, bila yang membuat kerumunan itu adalah oposisi, apalagi statusnya tokoh oposisi, maka COVID-19 akan menular. Jangan-jangan seperti itu ya yang terpikir oleh Presiden Jokowi. Karena itu, seorang presiden, gubernur, atau pendukung pemerintah lainnya itu bebas membuat kerumunan. Melakukan pesta di tengah pandemi tanpa ada konsekuensi apapun. Sebaliknya, bila tokoh oposisi yang melakukan, maka dia harus dihukum berat. Ini nggak bisa disalahkan ya kalau muncul persepsi macam itu di benak publik. Coba mari kita jejerkan, mari kita sandingkan dua fakta yang bertolak belakang ini. Kebetulan peristiwanya hanya berselang sehari dan pelakunya kebetulan pula dari dua kubu yang berbeda. Satu, Presiden Jokowi, dan kedua, para pendukung Habib Rizik Syihab. Hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2021, Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Barat, tepatnya ke Kuningan dan ke Cirebon. Kunjungan itu sesungguhnya bisa dianggap lumayan penting lah, karena ada pertama peresmian bendungan, ini proyek infrastruktur yang jadi andalan dari pemerintahan Jokowi. Jadi kita nggak perlu kaget kalau Presiden Jokowi sangat bersemangat melakukan ini. Presiden Jokowi itu juga meninjau pelaksanaan vaksin door to door. Nah ini saya kira yang lebih penting karena pemerintah kan sedang menggalakkan pelaksanaan vaksin sehingga bisa segera terwujud herd immunity. Ini angkanya masih sangat jauh loh. Yang vaksinasi pertama kali saja masih sangat rendah, apalagi vaksinasi kedua. Yang jadi masalah itu, walaupun tadi kedua kunjungan tadi kita bisa anggap penting, adalah agenda-agenda di luar berbagai kegiatan resmi dari Presiden. Yakni Presiden ini terulang lagi bagi-bagi sembako dan plus bagi kaos, katanya begitu media memberitakannya. Apa nggak ada ya cara lain bagi-bagi sembako seperti itu yang menciptakan kerumunan dan warga berebut? Presiden kita ini kelihatannya sangat menikmati melihat rakyatnya berebut barang yang dibagikannya. Barangkali ini ya, ini dugaan saja ini, bisa jadi saya salah. Ini bisa memuaskan egonya sebagai seorang penguasa melihat warga berkerumun dan berebut sesuatu yang dibagikannya. Tapi apa Presiden tidak pernah berpikir dampak dari bagi sembako itu? Dampak akibat dari kerumunan massa. Bukankah ini kontras sekali ya? Sangat paradok bahkan menurut saya dengan acara sebelumnya. Sebelumnya melihat vaksin door to door, yang ini saja tentu diharapkan dapat mencegah penularan COVID yang baru saja ditinjau oleh Presiden Jokowi. Kemudian satu lagi, setelah di luar kegiatan resmi, membuat kerumunan massa, bagi-bagi sembako, bagi-bagi souvenir. Bagaimana mungkin seorang kepala negara, seorang presiden dalam waktu bersamaan itu membuat dua aktivitas yang bertentangan? Saya nggak ingin menyatakan ada presiden itu mengalami bipolar. Saya kira tidak seperti itulah ya. Ini memang kita menganggapnya itu sebagai sebuah cara berpikir yang paradoks saja. Nah, belum lagi nih aksi bagi-bagi kaosnya, aksi presiden bagi-bagi kaos. Ada kaos yang dilemparkannya dan masuk ke got. Seorang warga, saya lihat sudah dewasa, dan seorang anak, ini saking semangatnya sampai harus rela masuk ke got.
Video ini sungguh membuat kita miris. Wajar kalau jadi berita di semua media. Sungguh sangat menyedihkan, saking ingin mendapatkan kaos dari seorang presiden, rakyatnya itu sampai rela masuk ke got. Apa tidak ada cara lain yang lebih terhormat? Sekarang mari kita mundur sehari sebelumnya. Ini hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Peristiwanya terjadi di Jakarta, tepatnya di seputar Pengadilan Tinggi Jakarta, di Jalan Jenderal Suprapto, Jakarta Timur. Ratusan atau bahkan ribuan pendukung Habib Rizik Syihab itu berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Tinggi. Mereka tahu Habib Rizik Syihab tidak hadir karena pembacaan vonis Pengadilan Tinggi itu berbeda dengan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Jadi tidak dilakukan secara terbuka di dalam sebuah persidangan seperti vonis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi karena cinta mereka kepada Habib Rizik Syihab, mereka tetap datang. Polisi berusaha membubarkan massa dengan alasan khawatir penularan pandemi. Kalau betul itu alasannya, ya bisa diterima dengan akal sehat. Tapi para pendukung Habib Rizik Syihab tetap bersikeras. Kasus ini di mata mereka adalah contoh nyata ketidakadilan. Jadi wajar bila mereka tetap ngotot. Mereka juga pasti tahu kok berkali-kali Presiden Jokowi juga melanggar protokol kesehatan dengan melakukan kerumunan. Jadi mereka tetap ngotot. Polisi itu dampaknya setengah mati meyakinkan mereka untuk kembali. Jangan membuat kerumunan. Kami ini pelayan, siapkan dulu. Oke. Yang bicara kalian dorong. Siap. Oke. Kalian mundur dulu. Kami pegang omongan Bapak pelayan. Siap. Ayo. Oke, kalian mundur dulu. Apa yang disampaikan jangan begitu dong, ngomongnya nggak enak nih. Hargai kan pelayan. Bareng saya. Pelayan. Saya mau ngomong sama Pak Habib. Pak Habib. Tunggu. Nyentuh. Oke, Pak. Kami itu. Bagaimana arahan Bapak? Saya mau ngomong dulu sama Habib. Silakan. Ngomong. Sini, Pak. Kalian jangan ada kerumunan. Ya. Ini kita pandemi. Coba mundur dulu. Kami biar ngobrol. Habib ada di Mabes. Ya. Habib, enggak. Kita ngobrol dulu. Kalian mundur aja. Kalian mundur. Yang masalah bukan MRS-nya, pengadilannya. Kami ingin mengawal. Iya, Pak. Kalau pengadilan ini benar-benar adil. Enak Apa juga dalilnya negara boleh? enak ya. Negara enak. Kalau Bapak adil kita nggak bakal turun. Betul. Orang ngomong saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. 4 tahun. Saya mau tanya Bapak, keadilannya di mana? Saya baik-baik saja. 4 tahun. Saya juga baik-baik, Pak. Apa sih, Pak? Yang lain tahan dulu. Kalau seorang MRS mengatakan saya baik-baik saja 4 tahun, vonis, Kalau saya harusnya yang harusnya Bakal jangan dia. Anda pelayan, Pak. Pelayan dia sama raja. Raja di sini, Pak. Di situ, Pak. Kalau orang di rumah sakit mengatakan saya Gak ada halak, langsung pergi aja. Harusnya presiden yang bagi-bagi bikin kerumunan lebih dari 4 tahun. Betul. Terus Bapak jawab apa? Betul. Iya. Udah. Itulah sebabnya. Kenapa? orang tua saya. Ya sudah. Oke. Ya, sama-sama. Ya udah, itu biasa aja. Sama-sama jadinya. Pak, mundur dikit, Pak. Bapak mundur dikit. Biar, saya pengen dengar. Dengerin. Sehingga karena keadilan orang ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun. Jangan nyolot deh. Itu statusnya. Nah, sekarang naik ke tingkat banding. Kami ingin memberitahu. Pak, mundur dikit, Pak. Bapak mundur dikit. Biar, saya pengen dengar. Dengerin. Sehingga karena keadilan orang ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun. Jangan nyolot deh. Itu statusnya. Nah, sekarang naik ke tingkat banding. Kami ingin memberitahu bahwa negeri ini sedang nggak sehat. Betul ada pandemi, tetapi ada lebih virus yang lebih berbahaya, yaitu ketidakadilan. Yang kalau itu dibiarkan, itu jauh lebih berbahaya. Dan itu bisa ngancurin semua, Pak.
bukan cuma rakyat, aparat semua akan rusak. Itu yang berbahaya. Itu jangka panjangnya berat. Karena yang ngancem itu Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengatakan haram tu zulma ala nafsi. Allah yang mengharamkan kezaliman. Nah, kami datang kemari, kami ingin minta, kami ingin mengawal apakah betul keadilan di negeri ini masih ada. Keadilan ini masih ada atau tidak? Kalau lembaga pengadilannya sudah tidak lagi bisa menegakkan keadilan, dia udah ketutup. Kamu ngomongnya nggak paham. Intinya Pak, pertama MRS tidak datang ke pengadilan. Yang kedua, ini lagi masa pandemi. Saya ngasih tahu baik-baik. Kalau kamu tetap ngekat, silahkan. Nanti pasti akan ini yang hadapi masih anggota lalu lintas Pak. Kalau nanti Bapak ngotot, nekat, yang menghadapi anggota yang lebih brimob atau sabaran, nanti lain lagi ceritanya. Topores. Ini saya menghimbau jangan kerumunan, jangan sampai datang. Kalau Bapak nggak percaya, terserah. Monggo silakan, buktikan aja. Oke? Udah deh. Saya sudah ngomong baik-baik. Kalau nanti kamu diangkut semuanya, bukan salah saya. Tak berhasil melakukan persuasi, polisi kemudian membuktikan ancamannya. Polisi anti huru-hara turun tangan. Mereka membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Oh my fucking god. Udah mulai kerusuhan. Beberapa orang diantaranya kemudian ditangkap oleh polisi. Masih ada satu lagi, masih. Ntar. Jalan. Ini. Ayo. Dorong ya. Ayo dorong. Ayo pura-pura. Ya, naik. Dorong. Ya. Udah belum Kodan? Udah. Woi, jadi apa, Min? Jangan meleng. Rejim bangsat. Mobil MS ada. Mereka juga pasti tahu betapa sulitnya menjelaskan ini kepada publik karena mereka juga tahu bahwa ada standar yang berbeda. Mereka juga tahu bahwa ada standar yang berbeda dalam menerapkan aturan dalam penegakan hukum. Hukum hanya tegas kepada oposisi dan tumpul kepada penguasa.
sebuah situasi yang sejak awal itu disadari oleh Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo, ketika dia dilantik waktu itu menjadi Kapolri. Di DPR, Anda masih ingat, dia bertekad bahwa akan mewujudkan sebuah lembaga polisi yang menegakkan hukum itu tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hanya tajam kepada para oposisi, tetapi juga tajam kepada penguasa. Harusnya begitu. Jadi manakala mereka melanggar, polisi harusnya menerapkan standar yang sama. Itu keinginan yang coba diwujudkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika dia menjalani fit and proper test di DPR. Tapi tekad Kapolri yang baru itu jelas sulit diwujudkan. Ya. Bila yang memberi contoh, yang melanggar itu justru seorang kepala negara. Jangan terlalu disalahkan bila para bawahan presiden, apalagi berasal dari partai pengusung penguasa, itu juga melakukan hal yang sama. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, itu beberapa hari yang lalu juga secara terang-terangan menggelar pesta di pantai dengan para petinggi daerah lainnya. Apakah polisi juga bisa bertindak tegas terhadap Victor Laiskodat yang menggelar pesta saat daerahnya menerapkan PPKM level 4? Ini kita masih akan menunggu prosesnya karena polisi mengaku sudah mulai turun melakukan pemeriksaan. Tapi sebenarnya tanpa turun lebih jauh pun dengan bekal video-video yang beredar di media sosial maupun di media massa, polisi sudah punya semacam bukti permulaan. Tapi sekali lagi, ini memang membuat sulit para penegak hukum. Sebab Presiden sendiri kan sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama. Ini bagi-bagi sembako di kawasan Grogol, Jakarta Barat, ketika pemerintah DKI juga menerapkan PPKM level 4. Tapi sampai sekarang kita tahu tidak pernah ada tindakan apapun terhadap Presiden Jokowi. Saya kira dalam situasi seperti ini sangat penting ya peringatan dari Kapolri agar kita jangan euforia karena virus COVID-19 terkendali. Peringatan yang sama saya kira penting juga ditujukan oleh Kapolri kepada Presiden. Kalau ini bukan peringatan, saya kira semacam masukanlah kepada Presiden. Harus tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Artinya apa? Ya jangan bikin kerumunan, gampang sekali kok. Sikap euforia, menganggap remeh, dan ceroboh ini sangat berbahaya. Ini Amerika Serikat yang semula merasa berhasil mengendalikan pandemi, beberapa waktu yang lalu mulai melonggarkan aturan. Nah sekarang ini mereka kembali dilanda badai COVID. Angka penularannya sangat tinggi, bahkan di beberapa daerah mencapai lebih dari 1000%. Itu di Amerika loh, yang fasilitas kesehatannya, yang kesadaran masyarakatnya relatif lebih baik dibandingkan kita. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk mulai mengendorkan protokol kesehatan, apalagi euforia. Juru bicara COVID-19 ini, Wiku Adhisa Smito mengatakan, sampai saat ini, angka kematian di Indonesia itu masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Angka kematian dunia hanya 2,08%, sementara di Indonesia itu mencapai 3,24%. Saya penting mengingatkan bahwa angka kematian yang tinggi itu menunjukkan betapa gawatnya kasus COVID-19 di sebuah negara. Selama ini kan dianggap bahwa tingkat penularannya gampang disembuhkan, penularannya tinggi tapi mudah disembuhkan. Tetapi ketika angka kematian tinggi, maka itu sudah dalam level berbahaya. Saya mencoba berempati kepada para petugas medis dan juga aparat keamanan, para polisi. Bagaimana rasanya bertugas menangani para pasien COVID yang berjibaku, mempertaruhkan nyawa, kemudian menegakkan aturan dan menerapkan protokol kesehatan bila pejabat tertinggi di Indonesia ini, seorang presiden, seorang kepala negara, setiap kali mengulangi kembali kesalahannya melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan. Apakah kritik dari para epidemiolog, keluhan dari petugas medis, dan aparat keamanan di lapangan itu tidak pernah sampai ke Pak Jokowi? Apakah bagi-bagi sembako, lempar-lempar barang dan bingkisan memang sudah jadi hobi dari Pak Jokowi? Hobi yang sulit dihentikan. Kalau betul itu hobi dari Pak Jokowi,
ingatlah Pak Jokowi bahwa hobi Anda ini sangat berbahaya. Hobi Anda ini mempertaruhkan bangsa dan negara. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu hampir saja fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kita kolaps. Kalau sekarang angkanya sudah mulai menurun, terutama di Jawa, ya jangan euforia dulu. Saya sebenarnya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.